Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla la quwwata illa billah ma ba'du. Wa ba'du, kita buka kitab halaman 31. Masalah yang keempat, mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil kutubi. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa jami'il malaikati al-muqarrabin wal awliya syuhada al-ulama al-musannifin al-mukhlisin khususan Syekh Abdul Qadir Jailan al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Abil Alais Asam berkondu Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi rahimahumullahu ta'ala wa adamana fa wa'ada 'alaina ala ahlina ala auladina dzurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati ulumi fi darin al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrati masyayikh gandar garu mahalikan ijazah Yahya Gajikar min Abi Yazid Abdullah Syakhan ya Haji Abdul Hamid Abdul Halim Adari Syafi'i Azam Ki Abdul Rahman Sa'id ya Haji Mukhtar bin Surah ya Habib Ali bin Abdul Hasan Muhammad bin Ali bin Abdul Hasan. Bismillah hadrati Habib Ali bin Abdul Sagab. Bismillah hadrati masyayikh Ma'adan Bahnur Masolah Bakhazin Ki Abdul Hadi Ki Ahmad Marzuq Zahni Hamid Abdullah Faqih. Bismillah hadrati masyayikh Budan Bisan Ki Muslimin Ki Abdullah bin Kanjabat Ki Hafiz Syamsuddin Ki Amin Ki Manzan rahimahumullah ta'ala wa adamana fa wa'ada alaina wa ala ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa ada 'alaina ala ahlina auladina dzurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulmi fid darin amin. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil kutubi fal jawabu anna Allaha anzalal kutuba ala anbiya'ihi wa hiya munazzalatun ghairu makhluqatin qadimatun bi ghairi tanaqudin wa man syakka min afiha min ayatin aw kalimatin faqad kafara. Bapak hadirin saudara jamaah sholat subuh gabungan Masjid Al-Ghafur Mushola Al-Ghafur Habil khusus DKM Bapak Haji Tamrin Hendranto dan segenap pengurus yang lainnya, bapak-bapak saudara para DKM Masjid Mushola anggota Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan, para sesepuh bini sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kitab Masail Abil Laits. Di pertemuan kita kemarin di Masjid Al-Baitul Ma'mur kita telah selesai membahas tentang masalah malaikat. Sudah kita bahas. Sekarang yang akan kita bahas itu tentang kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah yang kita ketahui ini ada 4. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Tapi sebelumnya Allah juga pernah menurunkan suhuf, lempiran-lempiran
kitab yang ditulis di atas batu karena zaman dulu belum ada kertas. Nah, jadi ditulis di lempiran-lempiran batu. Kayak apa tuh batunya? Dibuat nulis. Kalau sekarang aja yang kita tahu tuh batu yang dibuat untuk prasasti penandatanganan peresmian gedung. Itu kayak begitu ya. Berat apa enteng? Berat. Nah, kalau itu isinya kalamullah, kayak apa tuh? Iya kalau satu, kalau banyak seperti lempiran yang nanti akan kita bahas nih, diterima oleh Nabi Syis. Nabi Syis itu anaknya Nabi Adam, umurnya sekitar 712 tahun. Pengen punya umur segitu. 712 tahun. Udah kagak ada kalawannya, kita kemana-mana viral, dipoto mulu sama bocah. Iya nih manusia langka ini. Nah ini kayak apa tuh kalau diterima itu ada sampai 50 lempiran sup. Ini yang akan kita bahas. Dan juga bagaimana sikap kita terhadap isi. Kalau Quran mah kita nggak bakalan ragu, semuanya benar. Nah kalau kitab suci yang lain selain Quran, dalam konteks kekinian, masihkah dia itu relevan? Masihkah dia itu benar? Aslinya sikap kita umat Islam tegas. Selama ayat-ayat di kitab lain tidak bertentangan dengan Al-Quran, kita yakini itu kalamullah. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, bukan kalamullah. Nih, kita kudu tegas nih. Nah, kita wajib meyakini Injil itu kalamullah. Taurat, Zabur itu kitab Allah, wajib. Karena di Quran disebut. Tetapi bagaimana sikap kita terhadap isinya? Nah, yang ini kita perlu kritisi. Bagaimana mengkritisinya? Selama ayat-ayat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, itu berarti kalamullah. Kalau bertentangan, bukan kalamullah. Tuh, kita kudu tegas dengan ini. Kenapa? Karena semuanya sumbernya sama dari Allah. Masa iya Allah pelin-pelan? Nggak mungkin. Bahwasanya umat-umat Nabi terdahulu pun ada perintah sholat, ada perintah puasa, ada perintah zakat. Nah kalau sekarang mereka kagak puasa, kagak sholat, kagak zakat, berarti yang diajarkan itu sudah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, sebuah masalah. Idza qila laka, bila ditanyakan kepadamu, wa kaifa tu'minu bil kitabi bil kutubi, wa kaifa, dan bagaimana, tu'minu, kamu beriman, bil kutubi, terhadap kitab-kitab Allah. Bagaimana nih kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Fal jawabu, maka jawabannya, annallaha, sesungguhnya Allah, anzalal kutuba, telah menurunkan berbagai macam kitab. Diturunkan kepada siapa? Ala anbiyaihi, kepada para nabinya. Jadi kalau sekarang ada orang ngaku nabi kagak punya kitab, itu bohong. Jangan percaya. Kalau sekarang nih ada orang ngaku dapat wangsit, ngaku jadi nabi, kita jangan percaya. Kalau yang dia nabi pasti dapat kitab dari Allah, dan itu udah nggak mungkin sekarang ini, karena Nabi Muhammad nabi terakhir. Allah turunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya. Wahiyya munazzalatun ghairu makhluqatin, wahiyya, dan kitab-kitab itu munazzalatun, diturunkan, ghairu makhluqatin, bukan makhluk. Kenapa kitab itu bukan makhluk? Ini pertanyaannya. Bapak, hadirin saudara, bukankah kalau Quran itu yang kita baca, yang kita pegang, masa yang kita bukan makhluk? Kalau itu iya.
Mushaf, Bapak dan Saudara jangan salah paham nih. Jangan sampai ngantuk lempengan begini. Ntar salah paham. Quran, mushaf nih, mushaf yang kita pegang, yang kita baca, ada kulitnya, ada sampulnya, ada nama penerbitnya Toha Putra, ada penerbitnya mana itu, terus ada pentasihnya kiai siapa. Itu hadis, itu makhluk. Karena dulu belum ada, sekarang baru ada. Bangankan ini, pencetaknya juga baru ada. Itu makhluk. Kalau mushafnya ya, yang kertasnya itu, bukunya, itu kan baru ada. Kalau dulu belum ada. Nah, Qur'annya, kalamullahnya, ini jangan sampai bingung. Kalamullah itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Bingung kita mungkin tuh. Kalau kalamullah itu wahyu, itu enggak ada suaranya, enggak ada hurufnya. Lah bagaimana kok kita bisa paham? Gampang. Contohnya begini, Pak. Bapak lagi mikirin sesuatu, ada masalah besar. Gimana caranya nih supaya bisa sukses, mikir terus. Tiba-tiba, gue dapat ide. Nah, itu masuk di hati kita, bagaimana caranya tuh? Informasi kita tunggu, kita tulis atau kita omongkan. Begini caranya. Saya sudah dapat ide. Itu masuk ke dalam pikiran kita, ke hati kita. Bagaimana tuh? Ada suaranya? Ada hurufnya? Enggak. Tapi kita bisa paham. Ini apalagi bapak-bapak kalau enggak paham biar lewatin aja dah. Ya, jangan terlalu dipikirin. Tadi jadi senewen. Jadi saya ulang. Kalamullah itu tidak bersuara, tidak berhuruf. Lah kok sekarang di Quran itu kalamullah ada tulisannya? Iya, itu sudah ditranslate oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad ke bahasa manusia untuk disampaikan kepada kita. Nah, kalau itu yang kalamullah, karena itu sifatnya Allah. Allah itu memiliki sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, mutakalliman. Yang 20 sifat itu semuanya melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat wajib, sifat yang harus ada, tidak diterima akal kalau enggak ada. Itu namanya sifat wajib. Wajib dalam ilmu tauhid beda dengan wajib dalam ilmu syariat. Ingat, kalau dalam ilmu syariat wajib itu sesuatu yang harus dikerjakan. Bila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berdosa. Contohnya sholat 5 waktu, kita kerjain kita dapat pahala, kita tinggalin kita berdosa. Contohnya puasa Ramadan, kita kerjain dapat pahala, kita tinggalin dosa. Itu wajib dalam pengertian syariat. Tajib dalam pengertian ilmu tauhid, maksudnya sesuatu yang harus ada. Bila tidak ada, maka tidak diterima oleh akal. Itu namanya wajib. Allah wajib bersifat wujud. Ya, Tuhan itu harus ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin. Sesuatu yang ada tidak harus bisa dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Halo? Sesuatu yang ada tidak harus bisa dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Ini bapak-bapak saya ajak mikir nih. Malam kan habis makan nasi kebuli muludan. Sekarang saya ajak mikir. Ya, biar apa namanya biar sehat. Jadi sesuatu yang ada tidak harus bisa dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Contohnya
Angin. Oh, angin. Bisa kita lihat tuh angin. Itu bergerak-gerak, bukan, itu pengaruh dari angin. Dia nabrak daun bergerak. Terus angin lisus, dia nabrak mobil jadi guling, mobil terguling. Nabrak apa saja, itu akibat saja. Tapi angin nggak bisa kita lihat. Itu angin tornado. Nah itu apa nih, benda-benda yang ikut terbawanya itu yang bukan itu angin, nggak bisa terlihat. Nah, terus warnanya itu kalau dikorokin orang Cika masuk angin. Bukan itu, angin itu merah, bukan, kadang-kadang sampai biru orang dikorokin. Bukan. Jadi angin itu tidak bisa kelihatan, tapi ada. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita lihat. Itu ada Allah. Itu wajib. Tidak mungkin kalau Tuhan tuh nggak ada, nggak mungkin. Akal kita nggak pasti nerima. Wong sesuatu itu ada, pasti ada pemiliknya. Contoh nih, pasti Bapak paham nih. Bapak dari rumah kemari, nemu duit 100.000. Duit siapa ini ya? Nah, begitu ya? Iya kan? Ini duit siapa ini? Atau kita mau keluar rumah, di depan rumah ada mobil parkir. Mobil siapa nih, gua kagak bisa keluar. Begitu. Nggak mungkin ini mobil kagak ada yang punya, gua dorong aja. Nggak bisa, itu pasti ada yang punya. Nggak mungkin ada sesuatu wujud tanpa ada pemilik, ada penciptanya. Begitu juga realitanya, kita bisa lihat matahari, bisa lihat bulan, bisa lihat semua yang ada di dunia ini. Itu berarti ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Allah itu pasti ada. Nah, orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan itu mengingkari hati nuraninya. Tuh. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat wujud. Karena Allah itu wujud, ada berarti Allah punya bersifat hidup, hayat. Nggak mungkin Tuhan itu mati. Kalau benda itu mati, tidak punya nilai dan tidak punya kekuatan. Nah, itu kalau umpama Tuhan mati, ya kelar dunia ini. Realitanya masih ada, masih tetap eksis ila yaumil qiyamah. Bahkan kehidupan akhirat itu kekal abadi. Bahkan kita nih, ruh kita itu diciptakan oleh Allah untuk kekal abadi. Innama khuliqtum lil abad. Kalian itu diciptakan oleh Allah untuk kekal abadi. Walakin tantakiluna min darin ila darin. Tetapi kalian itu berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Dulu di alam ruh, pindah ke alam rahim, alam dunia, dan pindah kali ke alam barzah. Alam barzah pindah lagi ke alam akhirat. Begitu berpindah terus kita ini. Siklusnya berpindah. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan penciptanya pasti ada, tidak mungkin mati. Nah, supaya alam ini semuanya bisa tetap berjalan sesuai aturan, maka itu Allah memerintahkan. Matahari terus berjalan, bulan terus angin, hujan, malaikat turunin bagi si fulan rezekino, cabut nyawa si fulan. Itu semuanya perintah Allah, dan pasti Allah itu berfirman. Allah nggak bisu. Nah, Tuhan itu berbicara, berfirman, berarti Tuhan itu tidak tuli. Repot kita mau berdoa. Kita itu masya Allah, dan itu tidak mungkin. Nah, karena sifat kalam ini sifat Allah dan wajib pada diri Allah, semua turunannya itu qadim, bukan hadis. Jadi Quran itu bukan makhluk. Halo. Tapi kalau bentuk mushafnya itu makhluk. Paham ya Pak ya? Kalau Qurannya itu maksudnya kalamullah yang enggak ada suaranya, yang enggak ada hurufnya, itu qadim. Kalau yang berupa mushaf ini, yang jadi buku Quran, yang ada di surat Yasin, Tabarak, Waqiah, Ar-Rahman, itu semuanya makhluk. Karena baru dicetak. Dulu sebelum ada percetakan, enggak ada cetakannya. Ditulis di mana? Ditulis di batu, ditulis di kayu, di
pelepah korma, di kulit, di tulang belulang. Itu dulu Quran tuh. Di zaman Sayyidina Utsman yang mulai ditulis. Nah, ini sebelumnya tidak pernah ditulis. Dan itu karena perintah Sayyidina Umar untuk supaya Al-Quran itu mulai ada idenya untuk ditulis. Ya, kenapa? Karena banyak sahabat yang gugur, yang hafal Quran di masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah wafat, banyak yang murtad, nggak mau bayar zakat. Karena Nabi wafat dipikir udah selesai iman dakwah, enggak. Nah, itu mereka murtad, diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, itu banyak sahabat-sahabat yang tewas, yang mereka itu kebanyakan hafal Quran. Ini kalau orang yang hafal Quran habis semuanya, tewas semua, kita nggak kebagian Quran. Nah, Quran dicetak aja kita gak ngerti bacaannya, gimana yang nggak ada hurufnya? Bapak hadirin saudara tuh ya. Jadi Quran itu munazzalatun ghairu makhluqatin, bukan makhluk. Kalau yang dicetak, yang dibagi-bagi, kalau kita pergi haji itu dibagi Quran terjemahnya, itu makhluk. Karena sebelumnya belum ada. Jadi bukannya makhluk. Qadimatun, dan Quran itu qadim. Qadim artinya bukan baru. Karena dia berkaitan dengan Allah, sifat Allah, maka dia qadim. Bi ghairi tanaqudin, tanpa adanya pertentangan. Quran itu enggak ada bertentangan, ayat yang satu bertentangan dengan tidak. Kalau toh ada, itu namanya ayat nasikh dan mansukh. Dalam ilmu Al-Quran itu ada namanya nasakh mansukh. Kalau bahasa kita itu di amandemen, kalau undang-undang tuh. Artinya apa? Ada ayat Quran yang ayatnya ada tapi sudah tidak berlaku hukumnya. Ada yang ayatnya sudah tidak ada tapi hukumnya masih berlaku. Itu namanya ayat nasakh mansukh. Nih, tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Waman syakka fiha, waman, dan barang siapa syakka yang meragukan fiha dalam Al-Quran. Dia meragukan apa? Min ayatin, satu ayat dia ragu. Au kalimatin, atau meragukan satu kalimat. Faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Barang siapa yang meragukan satu ayat atau satu surat, ya, maka dia telah kafir. Tuh Bapak dan Saudara, makanya kita hati-hati ini umat Islam. Jangan kita kebangetan baper. Kita diunjukin, di share. Hati-hati umat Islam, ada ayat palsu, ada nama surat palsu, cuman 5 di-share kepada kita. Surat yang asli 114 surat kita kagak hafal. Giliran yang palsu kita hafal, gebleg. Itu kita share. Ini apa-apaan ini? Apa kita peduli? Lah iya, lu jangan bodoh. Yang Quran itu ayat surat nama surat 114 surat. Giliran yang palsu cuma 5 kita hafal. Surat ini cuma 5 kita share. Jadi yang kita kasih tahu saudara kita surat apa? Kenapa enggak surat yang asli ente tulis? Nih, surat yang asli. Ngapa yang palsu ente kasih? Dan itu cuma 5. Kita dengan mudah nyaman share aja. Nah, ini hati-hati Bapak dan Saudara. Makanya jangan tertipu dengan upaya-upaya yang orang-orang lakukan untuk melemahkan pendangkalan iman Islam kita tuh. Jangan sampai, harus sedikit berpikir tuh. Ya, jangan gara-gara kita semangat Islamnya hebat, tetapi kita justru jadi membantu propaganda orang-orang yang benci terhadap
agama Islam. Ini jangan sampai tuh. Jadi kalau besok-besok ada orang ngirim lagi apa namanya, ini surat palsu, hati-hati. Buat lu aja dah. Ya, lu hafalin, gua nggak mau gitu. Jadi dijawab. Jangan kita langsung share lagi. Ya rugi kita. Oh, nggak ada manfaatnya. Justru kita ngasih tahu saudara kita surat yang palsu, bukan nama surat-surat yang asli. Surat-surat yang palsu, dan itu cuma 5. Kan gampang diingetinnya tuh. Nah, ini Quran itu tanpa adanya pertentangan dalam maknanya dan dalam susunannya. Al-kutubul munazzalatul ghairu makhluqatin, ay anna al-kutubal munazzalata min ta'lifihi ta'ala la min ta'lifil khalqi. Maksudnya itu dia bukan makhluk. Al-kutubul munazzalatu, kitab-kitab yang diturunkan, ghairu makhluqatin, dia bukan makhluk. Maksudnya apa tuh? Ay annal kutubal munazzalata, sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan, min ta'lifi ta'ala, itu ciptaan karangan Allah Ta'ala, la min ta'lifil khalqi, bukan dari ciptaan makhluk. Itu bukan omongannya Nabi Muhammad, tapi wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Nah, bedanya Quran dengan hadis qudsi, itu dua-duanya sama-sama kalamullah, firman Allah. Cuman kalau Quran itu lafzon wa maknan, lafalnya dan maknanya Allah yang buat. Ya, diserahkan kepada Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu namanya Quran. Tapi kalau hadis qudsi itu kalamullah yang maknanya Allah yang buat, redaksinya Nabi yang bikin. Contohnya begini. Kita tuh punya sekretaris, pengurus masjid, pengurus musola punya sekretaris, tolong bikin pengumuman. Besok malam ada peringatan Maulid, tanggal sekian, undang jamaah. Jamaah mana aja, semua jamaah masjid musola yang ada di Gandaria Utara. Ngomongnya begitu doang tuh. Apa ketua DKM-nya? Nah, sekretarisnya bikin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan seterusnya, bahwasanya masjid ini akan mengadakan peringatan Maulid tanggal sekian. Kemudian penceramah sekian. Nanti akan menghadirkan penceramah ini sekian, atas perhatiannya terima kasih, assalamualaikum, tanda tangan. Itu apakah ada dalam perintahnya si ketua? Pakai tanda tangan ketua sekarang ada? Enggak ada. Cuma perintah, ente bikin undangan peringatan Maulid. Selesai. Nah, itu redaksinya siapa yang buat? Sekretaris. Nah, begitu juga hadis qudsi, maknanya dari Allah, Nabi Muhammad yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pemahaman bangsa Arab saat itu. Itu hadis qudsi, bedanya dengan Al-Qur'an. Nah, ini Bapak hadirin saudara. Quran, kitab yang Allah turunkan itu redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kutubul munazzalatu, kitab-kitab yang diturunkan ghairu tanaqudi, tidak ada pertentangan fiha di dalamnya. Bi ayakuna ba'dul kalami, maksudnya bahwasanya sebagian kalam fi mahalin, di satu tempat, yaqtadil ibtala ba'din, menetapkan batalnya sebagian yang lain, fi mahalin akharin, di tempat yang lain. Artinya ayat ini di surat ini membatalkan ayat ini di surat ini, enggak begitu. Ini justru ayat Al-Quran yang satu dan yang lainnya saling menguatkan, tidak saling membatalkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka
tidak mentadaburkan, tidak memperhatikan Al-Quran, dianalisis, diangen-angen. Quran itu dibaca, difahami maknanya. Walau kana min indi ghairillah, walau kana dan seandainya Al-Quran itu min ghairi indillah, dari selain Allah, bukan kalamullah, lawajadu fihi, maka pastilah mereka akan temukan di dalam Quran itu, temukan apa? Ikhtilafan katsiran, berbagai macam perbedaan, berbagai macam perselisihan. Tuh udah pasti. Contohnya ke apa? Ya kayak kita nih. Kita dengar ceramah, kita dengar orang pidato, kita dengar orang memberikan tausiah. Daya serap kita itu berbeda-beda. Ada yang full, ada yang setengah, ada yang sambil ngantuk. Tuh, yang sambil ngantuk yang dengar lempengan, yang joknya aja, yang guyon-guyonnya aja, karena dia ngantuk. Nah, orang yang serius itu dari awal, dari A sampai Z dia tangkap, sehingga penerimaannya beda-beda. Ketika berkumpul, mengadakan diskusi tentang apa yang tadi dibahas, apa yang tadi disampaikan, itu pasti beda-beda. Kata gue sih begini dong, ya lu tidur. Itu pasti berbeda-beda itu. Nah, ini makanya Al-Quran itu jaminan tidak ada pertentangan di dalam. Kenapa? Karena itu kalamullah. Itu dari situ saja kita sudah bisa menarik kesimpulan kalau Al-Quran itu kalamullah. Afala yatafakkaruna fil Quran. Apakah mereka tidak menganalisis kandungan Al-Quran? Walau kana min kalamil basyari, seandainya Quran itu ucapan manusia, lawajadu fihi fasila, mereka temukan dalam Al-Quran tanaqudan, pertentangan, fi ma'anihi, di dalam maknanya, wa tabayunan, dan saling tabayun, menjelaskan, fi nazmihi, di dalam susunannya. Maksudnya apa tuh? Bi ayyakuna ba'du akhbari ghaira mutabiqin lil waqi'i, bahwasanya sebagian berita-berita Al-Quran ghairu mutabiqin, tidak sesuai, tidak relevan, lil waqi, pada kenyataan realitas, wa ba'dun nazmihi, dan sebagian susunnya fasihan fasih, wa ba'du, dan sebagian lain rakikan, itu rokik, rendah dan lemah maknanya. Itu tidak mungkin. Semua Al-Quran itu bahasanya indah dan nilai sastranya luar biasa, enggak ada yang menandingi. Bahkan Allah menantang Allah menantang agar manusia yang ahli sastra kumpul semuanya, para pakar sastra berkumpul mengadakan seminar. Kalau masih kurang, ajak tuh jin ajak untuk bikin apa? Satu ayat saja yang sama dengan Al-Quran, yang sama, enggak yang lebih, yang sama aja. Pasti nggak sanggup, pasti nggak sanggup. Itu Allah menantang. Nah, ini dulu ada yang gelok. Siapa itu? Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu apa? Dan dia buat, Nabi kan surat Al-Fil ya, bukan kalau yang Nabi Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah, itu Musailamah Al-Kadzdzab, al-fil ma huwal fil, hayawanun kabir lahu udhunun tawil wa anfun kabir. Kalau gajah itu, apa itu gajah? Gajah itu hewan yang besar, belalainya panjang, kupingnya gede. Itu tidak, nilai sastranya enggak ada. Beda dengan Al-Quran. Bapak hadirin saudara, mengapa ketika kita baca Quran kita biasa-biasa saja? Ya karena kita nggak ngerti sastra. Nah, untuk bisa memahami itu, ya bukan hanya memahami makna, tapi juga nilai sastranya. Makanya kata Kiai Mustafa Bisri Gusmus, Quran itu nggak boleh diterjemahin. Kata beliau tuh. Nah, ini jangan salah paham nih. Kata beliau, Quran itu nggak boleh diterjemahin. Kenapa?
akan merusak makna Quran. Yang tadinya Quran itu berfungsi mukjizat, ketika diterjemahkan, ya bahasa Indonesia tidak akan bisa sama dengan bahasa Arab. Tuh, tidak akan bisa sama, sehingga itu akan menurunkan nilai makna Qurannya. Tetapi kalau tidak diterjemahkan, orang kagak paham. Tuh. Makanya ini ada sisi apa positif negatifnya. Makanya meskipun demikian, orang yang baca Quran dia nggak ngerti maknanya tetap dapat pahala. Tuh hebatnya Quran nih Pak nih. Kita baca Quran kita kagak ngerti isinya tetap dapat pahala. Tuh. Ya. Ini Quran tuh. Ai walau kana min ghairillahi. Maksudnya seandainya Quran itu bukan dari firman Allah, la lazima maka tetaplah ayakuna fihi, bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada apa? Ikhtilafun, pertentangan, kasirun yang banyak, fadlan anil qalili, apalagi yang sedikit aja enggak, apalagi banyak. Lakinnahu min indillah, tetapi Quran itu dari sisi Allah. Falaysa fihi, maka tidak ada di dalam Al-Quran ikhtilafun, pertentangan, la kasirun, tidak banyak, wala qalilun, juga enggak sedikit. Dikit aja enggak, apalagi banyak. Tuh Bapak dan Saudara. Nah, ini jaminan dari Allah bahwa Quran itu tidak ada pertentangan di dalamnya. Yang menjadi masalah sekarang, kenapa orang itu berbeda pemahaman tentang Al-Quran? Nah itu wajar. Orang beda faham dalam memahami Al-Quran, itu wajar. Bukan hanya kita, para ulama ahli tafsir, para ulama ahli fiqih, ahli usuluddin yang menggali sumber hukum dari Al-Quran juga berbeda pandangan. Wajar. Nah kita ini bagaimana? Kalau kita ingin memahami Al-Quran tidak cukup dengan terjemah. Kenapa? Itu tadi, karena kualitas makna Quran itu turun. Ya, kenapa dari bahasa Arab pindah ke bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia itu tidak bisa sama dengan bahasa Arab. Al-Quran nggak bisa sama. Antara kalau kita itu kan dari kata qatala, berperang, qatilun, orang yang bermaktulun, orang yang terbunuh, dan seterusnya. Itu saja. Antara qatala dengan qital, yang makna sama-sama perang, itu beda maknanya, ya, beda nuansa pemaknaannya. Kalau kita sama aja semuanya. Nah ini makanya tidak cukup kita memahami Al-Quran lewat terjemah. Memang sih sedikit, oh maksudnya begini, tetapi apakah itu cukup? Tidak. Makanya jangan sekali-kali berani-beraninya berfatwa dengan Al-Quran kalau hanya paham terjemah. Paling tidak apa? Yang ngerti tafsir. Ya, tafsir yang standar apa? Tafsir Jalalain. Beda kalau kita pakai tafsir yang jalan lain, wah repot. Tafsir Jalalain. Ini yang paling tidak itu tafsir standar untuk kita memahami Al-Quran. Mas'alatun wa kam kitaban unzil anbiya'i wallahu alam. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan pengajian kita dengan kalimat tahlid, dan kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah.
Allah ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ruh khulafaur rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali la ruh Salman Syekh Abdul Qadir Jalani la ruh jami'ul islam la ruh muallim Sabiya jami' la ruh Ali Habib Ali Abdurrahman Asygad ila ruh al-Malki Haji Abdurrahman Syekh bin Syekh la ruh al-Malki Haji Mukhtar Lubi ila ruh al-marhum Ustaz Haji Yusbik ila ruh al-marhum Ustaz Haji Abu Bakar Mawidi wa ila ruhi al-marhum Ustaz Ali Zain wa ila ruhi al-marhum Ustaz Haji Nasution wa ila ruhi al-marhum Bapak Marjuki min Bulat wa ila ruhi al-marhum wa al-marhum para wakaf dari Musalla Al-Ghafur wa abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa likarabatina wa liustajina wa limu'allimina li jami'il muslimina wal muslimat wa usulihim wa fura'ihim bi anna Allah yatagassahum birrahmah wal maghfirah wa yasinuhumul jannah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. واغفر يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة وبعظمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة أبواب السلامة أبواب المغفرة أبواب الجنة أبواب الرضا. اللهم اجعلنا ولدا صالح سليما عليما غنيا وبرا ولوالدي وطاعة لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفوز من الآفات والآحاد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد اللهم انصر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق بمصلى الغفور سائق وسابق ولائق. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من أهل الجنان ولا تجعل قبورهم غفرا من غفرات النيران. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دين الإسلام. اللهم ثبت إيماننا وثبت توحيدنا وثبت إيماننا وثبت إسلامنا وثبت توحيدنا وثبت اعتقادنا من دار الدنيا إلى دار الآخرة. دعواهم بها سبحان اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله